dua kegiatan. Yang pertama, tugas presentasi kita mengenai budaya positif, dan kemudian nanti yang kedua kita akan membahas sekaligus PNM. Nah, di sini kebetulan kita ada bertiga, ada Ustazah Nafisa, saya, Ustazah Fani, dan Ustazah Naim. Di sini kami akan membahas tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Ya, ini. Ya, budaya positif. Budaya apa itu namanya budaya positif, Ustazah? Budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain atau pihak eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri, untuk mendisiplinkan kita, yaitu dengan motivasi eksternal. Jadi disiplin positif itu adalah upaya untuk sikap positif yang harusnya ada dalam diri peserta didik. Jadi cara menumbuhkan disiplin positif itu ada dua cara, yaitu dengan internal dari kesadaran dirinya, dan apabila anak itu belum bisa menumbuhkan rasa kesadaran dirinya, perlu juga faktor eksternal, yaitu dari sekitar, misalnya dari ustazah, dari orang tua itu, untuk menumbuhkan kesadaran dirinya. Next. Nah, di sini apa sih motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia itu menurut Diane Gozen dalam bukunya Reconturing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasinya manusia tuh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, kalau dari menurut motivasi perilaku manusia ini, tentunya pada diri setiap individu itu kan berbeda-beda ya, motivasi apa yang ingin kita tunjukkan gitu. Tapi kalau dari ketiga ini, menurut Ustazah, yang mana yang kira-kira lebih mengarah ke positif? Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Umpamanya gini, kita guru ada SOP datang tidak terlambat. Nah, jadi motivasinya apa sih kita datang tidak terlambat ke sekolah? Apakah motivasinya untuk supaya menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan penghargaan, atau memang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, gitu, faktor internal, ya?
Yang ketiga, iya, yang paling utama maksudnya ya, yang paling utama. Jadi sebaiknya sih tumbuhnya dari dalam kesadaran, bukan karena ingin dilihat kepala sekolah. Iya, ya kalau kemarin juga kita berpikir begitu ya, ternyata tuh itulah menumbuhkan faktor internal dari dalam diri kita tuh, kita berupaya untuk menjadi menjadi diri sendiri yang bisa meyakini apa yang kita hargai. Nah ini yang selanjutnya, menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan cara apa menciptakan budaya positif di sekolah itu? Ada beberapa cara, yaitu dengan salah satunya keyakinan kelas. Kemarin sudah pernah diterapkan membuat keyakinan kelas. Kalau dulu namanya peraturan kelas. Jadi kalau namanya sekarang diganti dengan keyakinan kelas, gitu ya, bukan peraturan. Nah, kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan bersama, bukan dari peraturan yang sudah kita buat dari gurunya sendiri, bukan, tetapi inilah salah satu diantaranya tuh keyakinan kelas bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan lebih konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau misalnya membuang sampah, jangan bilang jangan buang sampah sembarangan. Ganti kalimatnya dengan buanglah sampah ada tempatnya. Dan contohnya itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Apalagi anak TK tidak terlalu banyak, yang penting bisa dilakukan bersama. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi cara membuat keyakinan kelas itu bukan dari gurunya yang memberi arahan kepada anak-anak. Misalnya keyakinan kelas menurut ustazah jagalah kebersihan, kemudian masuk ke kelas mengucapkan salam, itu sudah disusun sama ustazah. Tapi sebaiknya dengan cara kita itu tadi dengan kontribusi siswanya. Jadi siswa tuh punya pendapat bebas, kontribusinya apa. Misalnya coba dari kelas B2 punya ide apa ya, kita buat keyakinan kelas bersama yuk gitu. Misalnya kalau supaya kelasnya nyaman dan tertib tuh harus apa ya? Oh, berarti harus sayang sama teman, kemudian tertib ketika di dalam kelas. Itu salah satu contohnya. Baik, itulah tadi contoh-contoh tentang keyakinan kelas. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustazah Ai ya. Yuk. Boleh saya
langsung buka pintu jebret untuk bro baik tidak boleh betul sekali. Jadi kalau masuk kelas itu bagaimana yang baik caranya? Ucapan apa kalau pintarnya? Nah, setelah kalau kita mau keluar ruangan juga bilang apa kalau mau pulang? Iya, bilang salam lagi. Pintar banget ya bro. Hebat, good job. Nah, sudah 3 tadi peraturan. Terus ada lagi. Jadi anak bempa senang nggak datangnya tidak ada yang terlambat? Pintar, berarti kalau datang ke sekolah itu jam berapa? Jam 7 harus masuk sekolah ya? Masya Allah, berarti bareng sama apa ya? Iya, betul. Itu emang harus seperti itu. Kenapa? Kalau datang ke tempat waktu itu nanti bisa jadi apa? Tidak, bisa jadi anak yang hebat. Anak apa lagi? Anak yang baik, betul. Anak yang soleh. Anak yang betul sekali, Rafa. Anak yang disiplin. Anak yang disiplin. Oke, ya. Iya, jadi anak-anak semangat ya. Datang ke sekolah tepat waktu bukan karena ingin mendapat, tapi memang sudah kewajiban. Anak sekolah itu dan anak tidak boleh terlambat. Apalagi anak-anak mau masuk ke SD. SD datangnya jam berapa? Nomor 7 masuk jam berapa? Jam 7. Anak-anak dari sekarang kita berlatih supaya terbiasa. Masuknya tidak boleh kesiangan. Iya, waktunya bukan berarti karena ingin mendapatkan hadiah, bukan ya? Kalau ustazah seandainya tidak memberikan hadiah, apakah anak-anak mau datang terlambat? Tidak. Aku sudah berjanji bahwa tidak akan datang. Berarti itu namanya good. Nanti dapat pahalanya dari siapa? Oh, bukan dari ustazah ya? Oke. Ada lagi kira-kira ini sudah saling menyayangi. Sekarang ustazah mau anak-anak kalau sudah sepakat kita akan menempelkan diri. Siapa mau? Oke, nanti caranya kita nempel diri ya. Namanya keyakinan kelas.
Desti. Ya. Tanggapannya Ustazah Nurul bilangnya Oke, siap. Yuk, kita baca lagi dari pertama. Kesepakatan kelas B4. Satu. Dua. Tapi tulis namanya ya, nanti berikan bintang. Nanti boleh tulis namanya, misalnya Ziva tulis, kemudian kalau sudah ditulis tempel di sini. Ya, tulis bintangnya. Jadi anak-anak ini tanda kesepakatan. Setuju? Setuju. Coba bilang, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke, siap. Jadi kalau kita sudah punya kesepakatan kelas, kita harus ingat dengan apa yang sudah kita setujui. Anak-anak sudah setuju. Yang pertama, saling menyayangi. Jadi kalau ada yang marah-marahan, gak usah bilang ustazah, tapi boleh kasih tahu temannya, gak boleh seperti itu. Dan kita sudah punya kesepakatan. Jadi kalau tidak mau ikuti bintang ini, boleh diambil nggak? Boleh ya. Kemudian menjaga kebersihan tanpa ustazah Nurul, ustazah
menerapkan agar peserta didik dapat terlatih untuk membangun kesadaran. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.